Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Syarul Anwar, NIM 240209502041 kelas P3G. Di sini saya akan menjelaskan kembali hmm, tiga brand, tidak menyebutkan dan menjelaskan tiga brand komputer dan schedulingnya masing-masing dalam sistem operasi serta perbandingannya. Apple, yang pertama itu brand Apple. Apple atau Amiga S atau BSD, Basic Scheduling. Ini eh, Apple ini menggunakan sistem operasi macOS yang berbasis pada XMU atau X is not Unix yang menggabungkan Match kernel dan BSD. Metode schedulingnya itu macOS menggunakan Compile File Scheduler atau CFS dan Mesh Scheduler. Yang pertama itu eh, CFS. CFS ini menggunakan Red Black Tree untuk menjamin eksekusi yang lebih adil berdasarkan time slice. Dan mesh scheduler itu berbasis priority QA, di mana setiap proses memiliki proses tertentu yang memengaruhi waktu eksekusinya. Adapun kelebihan dari Apple ini responsif untuk multitasking dan real-time tasks, proses dinamis untuk mempercepat respon UI, efektif dalam menangani tugas-tugas latar belakang, dan foreground. Adapun juga kekurangannya dari macOS ini Apple ini kurang fleksibel dibandingkan scalar Linux. Tidak cocok untuk server atau sistem high performance computing atau HPC. Dan brand yang kedua itu Microsoft. Microsoft ini Windows ini menggunakan terutama Windows 10 dan 11 ini menggunakan Windows NT Scheduler yang berbasis pada multi-feedback QA atau MLFQ. Metode screeningnya ini MLFQ. MLFQ proses diberikan prioritas dan dapat berpindah level berdasarkan waktu eksekusinya. Proses dengan proses tinggi mendapat lebih banyak CPU time menggunakan preemptive scheduling sehingga proses dengan proses prioritas tinggi bisa menggantikan proses lain. Thread scheduling. Windows menggunakan dispatcher objek untuk mengelola thread dan proses. Adapun kelebihan dari Microsoft Windows ini lebih cocok untuk desktop dan workstation dengan multitasking yang tinggi. Prioritas bisa dinamis untuk meningkatkan responsivitas, mendukung multi-core proses dengan baik. Kurangnya bisa mengalami overheat tinggi karena perubahan prioritas yang sering kurang efisien dibandingkan Linux dalam lingkungan server. Dan brand yang terakhir itu Linux. Linux ini menggunakan Compile File Scheduler yaitu CFS juga sebagai default schedulernya. Metode schedulingnya ini menggunakan Red Black Tree untuk mengatur proses, memberikan time slice berdasarkan beban serial yang sudah digunakan oleh proses, tidak menggunakan fixed priority levels seperti Windows. Dapat dikombinasikan dengan deadline scheduling untuk real-time tasks. Kelebihannya itu fleksibel, dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna, cocok untuk server desktop dan HPC, memiliki low latency scheduling untuk meningkatkan performa real time. Kekurangannya konfigurasi kompleks dibandingkan Windows, tidak selalu optimal untuk real time processing atau harus menggunakan hmm, RT kernel. Perbandingan schedulingnya itu eh, algoritma dalam macOS ini menggunakan kombinasi mesh scheduler dengan FCFS dan Windows memakai multi-level feedback QA sedangkan Linux mengandalkan compile file scheduler. Perbandingan prioritasnya macOS memiliki proses yang bisa tetap atau dinamis sedangkan Windows mengubah prioritas berdasarkan kondisi sistem.
Dan Linux tidak menetapkan prioritas tetap, tetapi mengatur proses secara adil. Kinerja dari kinerja desktop dari tiga brand ini memiliki memiliki kinerja yang baik untuk penggunaan desktop, tetapi macOS lebih fokus pada smooth UI, sedangkan Windows lebih ke multitasking dan Linux lebih fleksibel. Kinerja servernya Linux eh, Linux unggul dalam performa server karena fleksibilitas schedulingnya. Windows dan macOS lebih dioptimalkan untuk pengguna umum. Dan real-time supportnya Windows memiliki versi RT untuk real-time processingnya. Linux juga bisa menggunakan kernel RT, sedangkan macOS terbatas dalam hal eh, real-time support. Overheat Linux ini memiliki overheat paling rendah. Windows bisa mengalami overheat tinggi karena sering mengubah proses, sementara macOS tetap stabil dengan overheat rendah. Adapun konfigurasinya, Windows mudah digunakan karena otomatis mengelola scheduling. macOS memiliki pengaturan terbatas, sedangkan Linux sangat fleksibel karena dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Jadi kesimpulan dari tiga brand ini, jika kita ingin sistem yang smooth dan responsif untuk pengguna biasa, macOS adalah pilihan terbaik. Jika membutuhkan kompatibilitas aplikasi luas dan keseimbangan multitasking, mungkin Windows lebih cocok. Nah, jika kita juga menggunakan kinerja server, fleksibilitas, dan efisiensi multitasking, Linux adalah pilihan terbaik dari tiga brand ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari tiga brand komputer ini dan schedulingnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.